soal pertama ya teman-teman ya. Sebuah saluran pembuangan limbah rumah tangga seharusnya terbuat dari pipa yang berdiameter 14 cm. Supaya kapasitas saluran tidak lebih kecil dari yang diinginkan, pakai pipa berdiameter 3,5 cm untuk menggantikan sebuah pipa berdiameter 14 cm. Baik, jadi ini kan pipa 14 cm, dia kita sebut aja lingkaran 1. Jadi kalau kita gambar tuh kayak gini, misalnya ini 14, itu L2, itu lingkaran kecil, diameternya itu 3,5 cm. Kita menganalisa soalnya itu dia berapa banyak pipa kecil supaya itu kapasitasnya nggak lebih kecil dari kapasitas yang 14 cm. Jadi kalau kita tulisin di rumusnya itu kayak gini, berarti berapa banyak L2 kali X supaya itu hasilnya minimal sama dengan L1 tuh. Oke. L itu, L yang saya maksud sini tuh luas ya, luas. Nah kalau kita jabarkan ke rumus lingkaran itu V R kuadrat, jadi L2 kali X sama dengan L1 V R 2 kuadrat kali X sama dengan V R1 kuadrat. Oke, cepat saja. Jadi R2 kuadrat sama dengan R1 kuadrat. Nah R ini kita kan nggak tahu R nya apa ya. Jadi kalau R itu jari-jari sama dengan 1/2 diameter, sehingga R1 sama dengan 7 kan 14 ya, R2 sama dengan 3,5 bagi 2 1,75. Supaya lebih mudah di dalam perhitungannya nanti kita jadikan pecahan aja ya, 7/4 itu 1,75. Oke, sehingga 7 ini kali X ya sebenarnya ya, 7/4 pangkat 2 kali X sama dengan 7/2 tuh. Di dalam perpangkatan ini tuh bisa dijadiin kayak gini, 7/2/4/2 kali X sama dengan 7/2, sehingga ini coret X per 4/2 sama dengan 1, hingga X sama dengan 4/2 sama dengan 16 ya. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Oke. Kang Opik Maya berbelanja di warung yang sama untuk berbelanja 3 bungkus keripik dan 8 bungkus permen. Untuk belanja 3 bungkus keripik dan 8 bungkus permen, Kalang harus membayar 22.700. Berarti kalau kita notasikan dalam notasi matematika, 3K keripik, 3K tambah 8P permen sama dengan 227. Kita nggak perlu nulis semua nolnya ya untuk mempercepat. Terus 4 bungkus keripik 4K tambah 12 bungkus permen 12 permen sama dengan 31.800, 318 aja. Nah, apabila Maya berbelanja 1 bungkus keripik dan 4 bungkus permen, maka Maya harus membayar sebesar. Nah di sini kalau kita tulisin, berarti pertanyaannya K tambah 4P sama dengan titik-titik. Oh, ini sebenarnya udah kelihatan ya, kalau kita lihat ini udah kelihatan. Ini tinggal dikurangin aja sebenarnya. Kita kurangin aja, 4K tambah 12P
sama dengan 318 dan 3K ditambah 8P sama dengan 227. Kalau dikurang K tambah 4P, ya kan pertanyaannya kan sama dengan 1 11 kurang 2 9. Nah 0, jadi 91. Karena tadi ada nolnya 2, kita tidak ikut, kita tambahin aja 0, 0, 0. Sehingga K tambah 4P sama dengan 9.100. Benar jawaban A. Tidak susah kan ya, kalau sudah terbiasa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Sebuah truk mengangkut telur ayam berbagai ukuran, besar dan kecil. Jadi di dalam truk itu dalam truk ada telur ukuran besar dan ukuran kecil. Di dalam truk tersebut terdapat 238 kotak telur. 238 kotak telur. Oke, jadi ada 238 kotak dengan rata-rata jumlah telur di dalam setiap kotaknya adalah 4 butir. Berarti dalam satu truk itu total telurnya sama dengan 238 kali 4. Oke. Namun apabila dihitung dengan cermat berdasarkan ukurannya, maka terdapat 580 butir telur yang termasuk ukuran besar. T besarnya sama dengan 580 ya. Sepanjang perjalanan truk mengalami kendala perjalanan kurang lancar sehingga resiko telur pecah dari telur ukuran kecil adalah 0,5. Oke. Berapa butir telur berukuran kecil yang akan pecah selama perjalanan tersebut? Ini kalau kita analisa pertanyaannya, sebenarnya dia itu nanya berapa banyak telur yang pecah, telur kecil yang pecah gitu. Nah, dari soal juga kita tahu kalau telur kecil yang pecah itu rasionya itu 0,5 atau 1/2, ya kan, 1/2 dari jumlah telur kecil, ya kan, total T kecil gitu. Sehingga untuk mengetahui jumlah telur kecil ini, kita tinggal aja 238 kali 4 kurang TB, jumlah telur besar, diper 2 itu sebenarnya udah formulanya udah gini. Sehingga 238 kali 4 sama dengan 38 kali 4 sama dengan 32 simpan 3 4 12 3 15 simpan 1 4 kali 2 8 9 952 sama dengan 952 kurang berapa tadi telur besar 580 per 2 ya, sama dengan 952 kurang 580 2 15 kurang 8 7 8 kurang 5 3 372 per 2 sehingga hasilnya sama dengan 372 per 2 37 sama dengan 18 36 2 6 86 186 kawan-kawan ya. Nah, itu 186. Oke, kita jadi dalam ngerjain soal-soal yang kayak gini tuh diperluin banget gimana kita menerjemah pertanyaan dari soal yang didapatkan ya. Sebenarnya informasi yang ini tuh cuman kayak pelengkap. Jadi untuk mencari pertanyaannya kita kalau langsung nyari berdasarkan angka-angka di sini itu agak susah. Kita harus nyari satu-satu gitu. Oke, kita ke soal selanjutnya. Dalam satu garis terdapat titik yang berurutan yaitu A, B, C, dan D. Apabila panjang BC adalah 19%, panjang CD dan AC banding AD sama dengan 2/5, maka persentase BC terhadap AC adalah. Oke, kita hapus dulu. Kita gambar dulu ya. Ini ada titik A, titik B, titik C, titik D.
Nah di sini udah ada angkanya. Kita biar lebih gampang kita buat jadi simbol huruf ya, X atau Y sama Z gitu, sehingga panjang BC, B ke C atau Y sama dengan 19% kali Z, ya kan, ini Z nih karena CD, Z atau kemudian lagi 0,19 Z. Oke, terus panjang AC banding AD atau AC itu AC berarti X tambah Y ya, X tambah Y dibanding A ke D, X tambah Y tambah Z sama dengan 2/5. Oke. Nah ini kalau kita pisahin aja ya biar bisa langsung dicari Z nya. X tambah Y sama dengan 2, X tambah Y tambah Z sama dengan 5, sehingga Z sama dengan 3. Pasti dong, karena ini aja udah hasilnya 2, berarti Z sama dengan 5 kurang 2 ya, jadi 3. Oke, Z sama dengan 3, sehingga Y sama dengan 0,19 kali 3 atau sama dengan 0,19 kali 3, 7, 3 kali 1, 3, 5, 7, 0,57 tuh. Maka persentase BC terhadap AC adalah, jadi kalau persentase itu kita tahu rumusnya kayak kita sebut aja A, ini bukan rumus pasti ya, ini karangan sih, tapi kurang lebih seperti ini, A per 100 kali B sama dengan C gitu, itu ya kan, ini rumus ya. Sehingga kalau kita masukin nilainya, persentase BC terhadap AC, BC itu kan Y, persentase Y terhadap AC, X tambah Y tambah Z, terhadap X tambah Y itu berapa, sehingga A per 100 kali AC ya, X tambah Y sama dengan B kali B ke C ya, kemudian Y gitu. Sampai sini mungkin agak susah dipahami ya. Jadi kita tinggal nyari nilai A aja. A itu berarti A per 100 sama dengan X tambah Y udah jadi nilainya 2, X kali 2 sama dengan 0, Y udah ketahuan tadi 0,57, sehingga A per 100 sama dengan 0,57, 2A sama dengan 57, A sama dengan 57 per 2, A sama dengan 28,5. Ini ya, berarti ini nilai persen, ini itu 28,5%, sehingga jawabannya itu berarti B. Oke, kalau ada yang ditanyain nanti, kalau ada yang bingung nanti ditanyain aja di bagian kolom komentar. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, Jelita membeli 3 telur asin di pasar dengan harga rata-rata 2.000 per butir. Jadi dia beli 3 telur asin, berarti 3T itu 3 TP ya, telur asin pasar ya. Itu rata-ratanya
TP per 3 sama dengan 2000, karena kan 3 telur ya, 3 TP per 3. Susah juga ya bahasanya ya, kita ulang. Jadi T ini untuk di pasar ya, T kali 3 per 3 sama dengan 2000. Terus dia membeli 6 butir telur asin sesuaian dan harga rata-rata 8000, berarti T kali 6 per 6 sama dengan 8000. Nah, berapakah harga rata-rata untuk keseluruhan telur asinnya? Jadi kalau rata-rata itu berarti jumlah total, ini kan bicara soal harga, berarti total harga per total telur gitu. Sehingga total harganya itu ada berapa nih? 10.000 per tidak, total harganya bukan 10.000 ya. Total harganya itu berarti total harga telur di pasar itu sama dengan 6.000, karena dia 2000 kali 3 ya kan, karena 3 biji. Terus total ininya itu 8 kali 6 sama dengan 48.000. Oke. Nah, total harga berarti 46.000 tambah 48.000 di per 3 tambah 6 9 sama dengan 54.000 di per 9 sama dengan 54 per 9 6.000. Jawabannya berapa rata-rata keseluruhan telur asin yang di Pulau Jeta itu? Rata-ratanya 6.000. Oke, kalau yang mau ditanyakan itu ditanyakan di kolom komentar. Lanjut. Oke. Rata-rata dari X, Y, dan 24 adalah 22. Berarti X ini rata-rata lagi tambah Y tambah 24 di per 3, karena kan ada 3 bilangan ya, sama dengan 22. Rata-rata X dan Y adalah, ditanya rata-rata X tambah Y per 2 sama dengan titik-titik gitu. Ini cara paling, sebenarnya pakai logika aja udah bisa didapat ya, kayak kalau dia 24 ini jadi 22 gitu, berarti X tambah Y tambah 24 hasilnya 22 kali 3 gitu, sehingga totalnya itu apa nih, X tambah Y sama dengan 22 kali 3 kurang 24 sama dengan 66 kurang 24 kemudian 42. Nah, ditanyakan X tambah Y per 2, di per 2 aja, di per 2 sama dengan 21. Sudah, ini jawabannya seperti itu. Jadi kita harus paham dulu kalau rata-rata itu biasanya ini X, rata-rata X itu sama dengan jumlah total apa, jumlah harga atau rata-rata itu keseluruhan atau nilai keseluruhan di per jumlah bilangan. Kayak ini kan total keseluruhannya itu 22, jumlah bilangannya itu 3, 1, 2, 3. Jadi simple dari X tambah Y tambah 24 per 3 gitu aja sebenarnya. Itu ya rumus rata-rata itu seperti itu. Oke, kita sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan di soal latihan berikutnya. Terima kasih.